Ya, halo pencinta timnas. Kali ini kita akan membahas naturalisasi Pascal Struijk bersama Bung Goldin kita bahas. Tapi sebenarnya kita ngopi dulu ya, biar santai. Ini Bung Goldin ingin mengkritisi terkait naturalisasi Pascal Struijk yang kemungkinan ini media-media di Indonesia ini terlalu lebay ya. Karena belum apa-apa nih pasal itu ramai akan naturalisasi, tapi di belakangnya suka ada tanda tanya. Jadi mereka itu bikin berita, tapi beritanya itu tidak jelas, kabur antara iya dan tidak. Kalau Bung Goldin lihat dari tayangan YouTube di Belanda, dia kan pernah diwawancara ya. Pascal Struijk itu tidak pernah ingin membela timnas Indonesia. Dia itu punya bisa membela 3 warga negaraan ya. Pertama Belanda, kedua Belgia, dan ketiga Indonesia. Nah, dari Indonesia ini dia keturunan dari kakek neneknya yang berasal dari Hindia Belanda, kata dia. Dia juga merasa bahwa kadang-kadang saya seperti orang Indonesia, kadang-kadang tidak sama sekali, karena saya itu lahir dan besar di Belanda. Dan yang mengejutkan adalah dia mengatakan tidak pernah terbersit sedikit pun untuk membela timnas Indonesia. Tapi media online di Indonesia ini lebay ya, kadang-kadang dia nggak ngomong pengen membela Indonesia, tapi seakan-akan besok akan naturalisasi seperti itu. Jadi ini kan tidak bagus buat netizen Indonesia yang mungkin berharap memang Pascal ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia mengatakan begini, saya pernah masuk di UEFA Nation League Eropa, tapi dia tidak menjadi skuad. Kemudian dia berharap dipanggil oleh Belgia, sudah membuat paspor Belgia, tapi nyatanya dia tidak pernah dilirik sekalipun oleh timnas Belgia. Kemudian ditanya bagaimana tentang Indonesia. Saya tidak pernah berpikir untuk membela timnas Indonesia walaupun saya memiliki garis keturunan dari Hindia Belanda. Kemudian ditanya lagi bagaimana jika kamu tidak dipanggil oleh Belgia. Saya akan tetap membela timnas Belanda karena saya besar di sana. Kemudian Belanda adalah negara pertama yang memanggil saya ke timnas, karena dia di U17 itu pernah membela timnas Belanda ya. Jadi tidak ada sedikit pun ucapan Pascal Struijk ini untuk membela timnas Indonesia pada saat saya melihat video tersebut. Jadi buat supporter timnas Indonesia jangan terlalu berharap dengan naturalisasi Pascal Struijk. Dia itu pemain grade A ya, karena musim depan dia pasti bermain di Premier League, dan dia pasti seperti yang kemarin itu siapa tuh yang main di Liga Inggris juga, di Aston Villa itu, dia juga menunggu dari panggilan dari Belanda. Ini juga pasti dilakukan oleh Pascal Struijk. Dia merasa dia sudah berada di level tertinggi Liga Inggris, pasti dia akan menunggu panggilan dari timnas Belanda. Tidak akan ujuk-ujuk dia membela timnas Indonesia. Ini yang patut kita pahami dulu ya, supaya nggak terlalu kegirangan kita nantinya ujuk-ujuknya kecewa. Kemudian saya mau mengkritisi juga tentang pemain atau calon pemain naturalisasi yang ngintip-ngintip ya. Jadi ngintip-ngintip peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau misalkan timnas Indonesia nggak lolos, dia nggak mau gabung. Tapi kalau ada kansnya besar, ini sekarang kalau menurut Bung Goldin 50-50 lah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, karena masih ada harapan di depan. Tapi kalau harapannya besar, nanti dia ujug-ujug misalkan Indonesia selangkah lagi, sedikit lagi masuk ke Piala Dunia, baru dia ikut masuk gitu. Itu Bung Goldin nggak senang malah kayak gitu. Jadi dia tidak ingin berjuang bersama-sama dari awal. Jadi kasihan yang sudah berjuang dari awal seperti Justin Hubner. Kemudian siapa lagi? Seperti yang misalkan Tom Hey kayak gitu, Calvin Verdong, yang nanti tiba-tiba ketika mereka datang pas Piala Dunia nggak main. Ini Bung Goldin malah menyayangkan hal seperti ini. Bung Goldin maunya kalau dia misalkan pengen di naturalisasi atau pengen menjadi warga negara Indonesia, putuskan sekarang, jangan nunggu nanti di akhir-akhir ketika timnas Indonesia mau masuk Piala Dunia. Itu seperti itu malah pengecut ya, pengen enaknya doang gitu. Kasihan yang udah berjuang dari bawah, dari awal. Bahkan seperti Maklok itu Bung Goldin kasihan sebenarnya ya. Waktu di Piala Asia bersama Sintayong, dia yang meloloskan loh penalti melawan Kuwait, tapi akhirnya kan tidak main. Jadi Bung Goldin tidak mau seperti itu. Pengennya itu Bung Goldin yang benar-benar serius ingin membela timnas Indonesia dengan kecintaan, tidak ada
maksud lain-lain. Jadi maksudnya supaya pas mau Piala Dunia dia baru mau ikut, kayak misalkan Pascal Struijk, nanti kan dia tidak dipanggil di Belanda. Nanti dia ketika dia pusing pelariannya ke timnas Indonesia, pas timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia ini, Bung Goldin malah kayak gini nggak seneng ya. Jadi Bung Goldin maunya yang berjuang dari awal, yang benar-benar memang cinta kepada Indonesia itu nanti yang kalau misalkan Indonesia lolos, dia yang berhak main nanti di Piala Dunia. Kayak seperti Justin Hubner itu, kecintaannya kepada timnas itu sudah jangan diragukan lagi. Mungkin Ole juga udah terlihat yang menikmati bersama timnas Indonesia dengan atmosfer Gelora Bung Karno, Tom Hay juga, dan Martin Paes. Jangan sampai pemain-pemain ini ketika nanti di Piala Dunia malah tergusur dengan pemain-pemain baru yang ngintip-ngintip doang peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Saya yakin kalian pun setuju dengan statement Bung Goldin ini. Jadi media online ini jangan terlalu lebay untuk mencari view lah, karena kasihan nih penonton-penonton kita nih yang mungkin sudah berharap, akhirnya nanti di akhir-akhir malah kecewa. Jadi kita berbicara apa adanya aja. Bung Goldin yang Bung Goldin tangkap memang Pascal Struijk itu tidak ada niatan sedikit pun untuk membela timnas Indonesia, karena dia lebih memilih Belanda, alasannya dia besar di sana, dan Belanda adalah negara pertama yang memanggil dia ke timnas waktu dia di U17. Jadi dia menunggu kesempatan untuk dipanggil Belanda itu ya wajar-wajar saja, karena dia memang berkualitas. Kalau menurut Bung Goldin, kalau misalkan dia membela timnas Indonesia, mungkin pamornya juga kurang bagus bagi dia, bagi pribadi dia, dan dia pasti akan mengejar value yang lebih tinggi bersama timnas Belanda. Jadi itu aja, jangan terlalu senang nanti kecewa. Salam timnas Indonesia.